Jadi tahu ya. Jadi pasti bermasalah ya. Ya gue ingetin aja semuanya nih. Pasti bermasalah. Penjara urusannya bos. Guys, alhamdulillah gue dapat endorsan nih ya. Gue kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng. Bakso goreng, ada 7 varian rasa. Bawang gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, halal. Ada Bepom-nya juga nih. No, jangan sembarangan sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasannya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang rasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys. Gurih nikmat, udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget, punya pas ini pedasnya. Langsung ya, nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya. Kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun dan bersehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang kalian melihat betapa besar usahanya ya untuk menang dalam pemilu ini. Ini makanya kan sudah sampai ada korban jiwa ya. Wah, udah cara-cara yang nggak masuk akal gitu. Yang terjadi ini udah nggak masuk akal. Kenapa? Nah ini kalau nggak salah yang ngomong nih ini nih ya, Menkominfo ini Budi Ari kalau nggak salah namanya ya. Kalau nggak salah beliau ini ya. Ngomong apa dia? Ini udah berapa bulan yang lalu. Gue cuma mau ngingetin aja. Ya, mau ngingetin aja. Mereka akan gunakan segala cara guys. Kenapa? Karena ini tempat ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Semua partai politik akan berhitung benar-benar ini ya. Karena kalau meleset masuk penjara. Ulangi. Gak main-main bos. Penjara urusannya bos. Lanjut. Tempat ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati. Semua kekuatan termasuk partai politik hati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Karena kalau kalah bos meleset masuk penjara bos. Jadi nggak main-main bos. Makanya mereka takut perubahan bos. Kenapa mereka takut perubahan bos? Dan mereka akan mencoba melawan jangan sampai berubah bos. Karena kalau meleset bos masuk penjara bos. Bang? Kalau kalah tuh. Kenapa begitu? Kenapa bang? Masalahnya banyak. Kaget lo yang hadir. Lihat ya. Bang, kenapa bang? Hitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Bang? Kalau kalah masuk penjara ini. Kenapa begitu? Diulang 2 kali kalau kalah masuk penjara ini. Iya. Iya bos. Meleset masuk penjara bos. Kenapa bang? Masalahnya banyak semuanya kan. Semua politik. Masalahnya semuanya banyak kan. Bermasalah berarti yang ada ini.
memang bermasalah sayang. Mau bilang apa ya nggak bermasalah? Kalian mau bilang bahwasannya yang ada sekarang, yang berkuasa sekarang nggak bermasalah orang-orangnya? Ya, kalian ngomong itu nggak bermasalah? Ya nggak percaya gue. Gue lebih percaya Fir'aun bangkit lagi pakai pampers lagi jalan-jalan di Tanah Abang beli daster. Iya, bermasalah bos. Penjara bos, menanti bos, kalau meleset bos. Bermasalah bos. Jadi cari suaka bersama-sama. Penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan politik. Maksud saya, kita kan tahu lah. Bukan, baru sadar dia kepleset ngomong tuh kayaknya. Bukan, kita tahu sama tahu lah, gitu ya. Coba dengar lagi. Maksud saya, kita kan tahu lah. Kita kan tahu lah. Baru sadar ya, kita kan tahu lah. Bukan ya? Pura-pura dalam perahu nih. Pura-pura dalam perahu nih. Ya, berarti kan ada pengakuan ya, memang lagi bermasalah ya. Makanya semua yang ini bos. Ini kenapa bos sampai bisa korban nyawa ini bos? Penjara menanti bos. Lanjut dulu bos. Begini, semua partai politik ini kan bermasalah. Semua partai politik ini kan bermasalah. Yang bermasalah partai politiknya atau orang-orangnya bos? Yang lagi jadi oposisi atau yang jadi koalisi bos? Ayo bos. Mana yang bermasalah bos? Jadi headline ini. Iya kan semua. Jadi partai politik gitu. 2024 ini semua partai politik pasti berhitung matang, nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Itu Pak. Semua partai politik ya pasti berhitung matang. Ini yang ngomong kalau nggak salah Menkominfo ini, ya orang ini, nih, ya. Jadi tahu ya. Jadi pasti bermasalah ya. Ya gue ingetin aja semuanya nih. Pasti bermasalah, penjara urusannya bos. Dikit lagi bos, ini bos. Fakta politik apa? Fakta politik. Fakta politik. Bukan agenda politik perjuangan. Itu fakta politik. Jangan-jangan ini pesan Pak Jokowi untuk orang-orang. Nah, sampai dibuat ketawaan ya. Itu fakta politik. Jangan-jangan ini pesan Pak Jokowi buat semuanya. Iya, karena Pak Jokowi ini sekarang kan aparat penegak hukumnya diatur. Makanya kemarin KPU yang salah kirim surat suara ke Taiwan, itu Jokowi klarifikasi. Heran gue yang bermasalah KPU, kenapa Jokowi yang klarifikasi? Apa karena memang ya ini fakta politik ini guys. Ya, jadi kalian garis bawahi itu. Kalian garis bawahi bahwasannya kalau kalah masuk penjara bos. Begitu ya bos. Oke bos, sekarang kita lihat dulu bos komentar netizen di postingan yang ini bos ya. Let's go to Instagram bos. Oke bos, kita udah di Instagram bos. Ya, ini dari postingannya Negeri Para Begundal bos. Belum gua follow bos. Ya bos. Cuma ngingetin kalau rezim ini akan melakukan berbagai cara agar hal ini tidak terjadi. Mulai dari intimidasi hingga hal ekstrim. Waspadalah. Waspada bos. Ya, yang menginginkan perubahan waspada bos. Karena nggak main-main ini bos. Urusannya bos, kalah masuk penjara bos. Oke bang, gue save ya videonya. Siap itu. Oh iya, pamit ke sono bukan ke gue, lupa. Gue bukan postingan gue. Ya ada. Gue heran aja yang masih dukung 02, tapi ya sudahlah. Ya mau gimana bos. Penjara bos. Korban nasi bungkus. Gue nggak cuma nasi bungkus ini bos. Rekening penuh kalau ini. Urusannya penjara bos. Iya sampai bisa menghilangkan nyawa ini bos. Sudah ada kan yang hilang nyawa bos. Di Jogja bos hilang nyawa bos. Habis nenggak asam sulfat bang jadi oleng. Ingat ya ini tuh ketakutan mereka kalau sampai tumbang. Nah mereka akan berusaha mati-matian. Kalau perlu bisa mungkin mematikan orang lain. Asal tidak masuk penjara ya bos. Berhitung matang ya bos. Jangan takut kalau memang kita tidak berbuat mencuri uang rakyat. Kenapa mesti takut? Jangan percaya dengan hoax. Anies Baswedan Muhaimin orang baik, soleh, amanah, jujur, taat, beribadah presiden 2024. Kagak nyambung. Gue kadang-kadang ya, gue berharap ya pendukung Anies itu yang nyambung-nyambung. Nah apa sih? Lu, astagfirullahaladzim, masih ada yang begini ya. Duh,
Dosa apa sih kita ya? Ini lagi ngomongin bos, ya penguasa sekarang bos. Itu kalau masuk penjara bos. Kalau itu kalah bos, masuk penjara bos. Begitu bos. Duh bos. Pantesan. Nah, ini baru nyambung bos. Panik. Iya, jadi waspada kita bos. Hati-hati ya bos. Berarti penjahat kan, masa mau ngasih penjahat berkuasa lagi, udah jahat nggak mau masuk penjara. Nah, mereka akan berusaha bos. Makanya semua yang berbau perubahan mungkin akan ditekan terus bos. Penjara yang nanti bos. Mudah-mudahan lah. Tapi itu semuanya keinginan Allah ya. Bagaimana kehendak Allah nanti. Kita ini berusaha aja bos. Dunia sudah jungkir balik. Yang tua tidak tahu diri lagi demi jabatan. Tunduk dan patuh sama anak muda yang ubun-ubun masih ndut-ndutan. Samsul. Aduh. Iya juga. Kenapa juga harus takut salah kalau merasa surveinya tertinggi? Allah mau besar, maha besar, maha melihat semua kebenaran dan kesalahan manusia. Iya bener. Iya, ini kagak nyambung gue. Orang-orang kadang-kadang kalau di Instagram ini banyak yang gak nyambung juga ya. Nah ini baru komentar bawahnya nih cerdas nih. Semuanya tersandra. Nah itu bos. Ada sandra-sandra bos. Sandranya ini yang bahaya bos. Penjara urusannya bos. Kesian bos. Amin. Kok bisa tahu om? Nah, itu kan Menkominfo. Halo. Gemes gue. Aduh. Penjahat bersatu dan menang. Karena ketika orang baik diam. Saatnya orang baik bergerak bersama Pak Anies Baswedan. Nah, begitu. Bergeraklah. Jangan cuma diam, bos. Jangan cuma doa aja, bos. Doa itu baik, bos. Tapi perlu ikhtiar, bos. Jejak digital Om Budiari Setiadi tak terlupakan. Nah, iya kan, bos? Itu Budiari kan? Nah, Menkominfo. Jokowi, Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Di tag semuanya, bos. 10.000% benar. WK nggak ada omongan jadi bumerang. Iya bos, bumerang ini bos, kebongkar bos. Nah, semoga cepat masuk. Amin bos. Oh begitu, waduh, nggak bahaya tak? Betul juga. Kau typonya nggak bahata tak? Betul juga tak? Betul juga ya. Aduh, nggak bahaya tak? Betul juga ya. Typo sampai 2 kali. Coba di fitness itu jempol. Biar tidak belemak jempol kau. Bagaimana jika bicarakan kepada mereka yang tersandra akibat jebakan rezim untuk melawan daripada mereka terus tersandra kalau rezim tetap berkuasa dan mereka harus memperbaiki perbuatan mereka demi masa depan bangsa. Senjata makan tuan bagi rezim. Bisa nggak ya? Wah susah bos. Udah bos. Asad jawariho. Itu ada bos. Dalam Islam itu bos. Badannya udah berat diajak baik. Kenapa? Udah banyak makan barang haram mungkin. Nah, jadi asad jawariho ya. Udah berat dah badannya dibawa baik dah tuh. Mereka tahu mereka salah. Cuman ya mau gimana lagi gitu. Jadi judil itu Jokowi. Apalagi Pak Jokowi guys. Oh iyalah. Aduh keceletot gue. Mana live lagi acaranya nggak bisa diedit. Nah tuh. Salah satunya si Erlangga sama si RK yang sekarang nurut banget sama Samsul. Ya iyalah. Kalau enggak ya masuk bos, mungkin bos. Iya kan bos. Kemarin Caimin mau digituin sama Anies ya bos. Tapi ternyata kuat ya bos. Ya bos. Moga kalian semua benar masuk penjara. Amin ya Allah. Amin. Dan semua yang tidak dukung satu persatu kena kasus. Iya bos. Iya RK kan pernah dilaporkan ke KPK bos. Iya. Pernah bos RK bos. Karena koruptor ketar-ketir kalau bukan dari circle mereka yang menang. Itulah bos. Serem bos. Hampir 10 tahun berkuasa sekarang ini. Banyak kali kasus ya bos ya. Iya. Penjara menanti penguasa ini judulnya bos. Kalau ada perubahan ya. Kalau sampai perubahan menang, ya maka penjara menanti penguasa. Sehingga mereka akan berusaha untuk berbuat curang. Dan
Ingat Pak, curang kita berang. Asik nggak tuh? Nah ya, gitu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bos, penjara menanti penguasa bos. Yang penjara, no. Yang korupsi kemarin waktu pandemi, oh itu bos, besar bos. Mamam lu bos. Mudah-mudahan kalian ya bisa kena siksa dunia, kita lihat. Kalau enggak ya pasti juga siksa akhirat menanti kalian, pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsan lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih cara pakainya sebetulnya ini dipakai dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah ini begini, seret 5 tetes buat gue. Nih langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya.